bisa nggak saya satukan kurbannya dengan akikah ini? Baik dalam kasusnya serupa di sini, misal lahiran anak pas menjelang Dzulhijjah, ya kan? Begitu lahir, pas waktu-waktunya mau kurban, bisa nggak di hari ke-7 ini atau kelipatannya misalnya saya sekalian kurban sekalian akikah? Ya, atau tadi saya mau sedekah, bisa nggak disamakan sedekah dengan kurbannya? Nah, di sini para ulama terbagi pada dua pendapat utama. Yang pertama, teman-teman sekalian, ada di kitab Musannafnya Ibnu Abi Syaibah. Ya, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ya. Itu keterangan bahwa pendapat pertama diwakili oleh kalangan mazhab Hanafi, kemudian Hambali, juga ada juga pendapat dari Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, Hasan Al-Basri, juga ada tambahan dari Ibnu Sirin, ya, yang cenderung pada pendapat bolehnya menyatukan dua ibadah ini, ya, dengan satu pelaksanaan. Ya, secara inti boleh kurban misalnya, ya, sekaligus dalam kurban itu disatukan dengan niat akikah. Ya, misalnya kalau untuk perempuan lahir terus pas bersamaan dengan Dzulhijjah, dia pengen kurban sekaligus dengan kurban itu disatukan untuk niat akikahnya. Nah, ini menurut pendapat yang pertama ini boleh, silahkan saja, sah saja untuk dilakukan. Jadi silahkan Anda berkurban kemudian niatkan sekalian untuk akikah. Atau dalam konteks yang sedekah ini boleh, silahkan berkorban, niatkan sekalian untuk konteks sedekah, ya, dengan berharap akikah yang kemarin-kemarin juga Allah berkenan menerima ibadah terbaiknya. Ini pendapat yang pertama. Ini saya sertakan juga ulama-ulamanya kemudian ke atasnya di kitab yang bisa kita lacak. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ya, ada juga pendapat dari kalangan ulama Malikiyah, ya, yang disambungkan ke Imam Malik. Kemudian Syafi'iyah, di kalangan Syafi'iyah yang disambungkan kepada Imam Syafi'i. Ya, ini bisa dilacak di dalam kitab Fatawa Al-Fiqhiyah Kubra, ya, Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini menarik pendapatnya. Ya, sebelum beliau mengurai boleh atau tidaknya, yang paling menarik beliau uraikan dulu esensi dari ibadah ini. Ya, perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, akikah seperti kita ketahui itu ibadah yang ditunaikan untuk bisa dengan ibadah itu diharapkan menjadi pengarah kepada anak dengan izin Allah supaya tumbuh lebih baik di masa depan. Karena itu ibadah ini spesifik ditujukan kepada anak. Kalau dalam bahasa kitabnya fida'ul walad, ya, jadi penebus anak. Ini ibadah untuk anak sebelum dia dewasa. Sedangkan kurban, ini akikah, kurban itu tidak spesifik ditujukan kepada anak, tapi lebih kepada jiwa, kepada diri, fida'un nafsi, ya, kurban, ya, itu sifatnya ibadah yang ditujukan untuk mengarahkan jiwa, menata diri, ya, diri pada setiap diri, jiwa yang bersifat umum sifatnya, jadi nggak spesifik dalam rentang usia, bisa untuk anak-anak, bisa untuk orang dewasa, ya, bisa untuk bahkan kakek, nenek, bahkan ini bisa diarahkan kepada yang sudah wafat. Ya, ada orang sudah meninggal dunia kemudian ingin dikorbankan, ini masih boleh. Akikah tidak. Ya, jadi dari sini dilihat kemudian oleh para ulama Malikiyah, Syafi'iyah dengan referensi yang saya sebutkan, karena sifatnya ini berbeda, beda jenis, ya, tidak sama, maka mereka lebih cenderung untuk memisahkan akikah dengan kurban. Akikah tersendiri, kurban tersendiri. Jadi kalau Anda ingin akikah, silahkan niatkan akikah.
ya dengan ketentuan yang berlaku. Kalau Anda ingin kurban, maka silahkan niatkan kurban. Nah, kapan waktunya? Kalau ada waktu akikah, karena spesifik akikah itu waktunya terbatas sampai menjelang dewasa, maka dalam konteks ini dahulukan akikah dulu. Jadi kalau ada pertanyaan yang ketiga, Ustadz, mana yang dahulukan, akikah atau kurban? Maka dalam konteks ini, jika waktunya bersamaan dengan waktu spesifik akikah, anak ini lahir sampai tumbuh sebelum balik misalnya, ada rezeki yang Allah titipkan pada kita, maka yang dahulukan akikah. Kenapa? Karena kurban ini waktunya itu masih panjang, setiap tahun masih bisa ada. Anak telah dewasa pun masih kurban untuk diri sendirinya, bahkan telah meninggal pun bisa dilakukan kurban yang diniatkan, ditujukan untuk yang tadi yang disebutkan, yang telah wafat ya. Jadi dahulukan akikah kalau momentumnya bersamaan, tapi kalau momentumnya sudah lewat dari sini, Anda bisa dahulukan kurban. Jelas ya? Kurban dahulukan karena ini sudah lewat waktunya. Kecuali tadi Anda ingin bersedekah untuk berniat menutup akikah yang telah lalu, bukan ibadah akikahnya tapi sedekahnya yang Anda lakukan, maka itu pun terpisah. Silahkan bersedekah di waktu yang lebih umum dan dahulukan kurban di waktu yang bersamaan dengannya, yaitu waktu-waktu di awal Dzulhijjah sampai dengan hari tasyriknya.